Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya. Kali ini tetap di podcast Elcu Entertainment. Gimana kabar kalian nih? Pasti banyak para lang atau RJL Satset yang ikut mendengar podcast di malam hari ini. Nah, kemarin di minggu lalu kan kita libur ya. Jadi hari ini kita agak maju sedikit jam setengah 9 malam karena emang kemarin gua seminggu itu lagi ya liburan dulu lah guys. Liburan sambil kerja lah gitu. Kita keliling-keliling Jawa. Ya nanti lo lihat aja deh hasil videonya ya karena bakal banyak yang seru-seru. Nah, sebelum dimulai episode pada kali ini, gue pengen ngasih tahu nih kalau misalnya kalian punya pengalaman horor, bisa banget kirim DM ke IG gua Don Fajar Aditya atau RJL. Nanti ceritanya bakal gua pilih gitu ya. Nanti bakal kita telepon nih di minggu depan nih. Jadi mulai minggu depan kita bakal live jam 8 malam dan bakal ada telepon nih sama kalian semua. Jadi cepetan kirim dengan tulisan gitu misalnya podcast Elcu Entertain. Ngobrol bareng gitu. Nah, buat yang malu misalnya di YouTube gitu kan harus tampil mukanya, ini nggak usah tampil, cuman lewat telepon aja gitu, by WA lagi gratis. Jadi gue tunggu nanti guys, DM dari kalian. Nah hari ini gue pengen bawain sebuah kisah yang mungkin kalian akan berpikir kalau pekerjaan ini tuh horor gitu. Akuntan sama auditor. Horornya itu karena bukan masalah hantu ya, tapi hitungan-hitungannya itu yang jelimet banget gitu loh. Karena pekerjaan mereka itu nggak bisa jauh-jauh dari hitungan. Dan kalau hitungannya salah tuh fatal. Laporan keuangan, nanti bonus orang-orang pada berkurang di tahun itu kalau salah ngitungnya. Nah hari ini kita punya pengalaman horor dari Bawis yang sempat 6 bulan bekerja di hutan Sulawesi. Karena selama ini pasti kan lu mikir ya, akuntan kok auditor gitu ya atau akuntan kok ngapain dia ke tengah hutan gitu. Biasanya yang tengah hutan tuh bekerja tambang dan sebagainya. Nah, penasaran kan? Langsung aja kita mulai episode kali ini. Berikut adalah ceritanya. Musik. Pada tahun 2014, Bawis ini lulus kuliah. Nah, seperti biasalah untuk membanggakan orang tuanya, si Bawis ini mencari kerja lah gitu. Ngelamar hingga dia dapat panggilan kerja tuh. Dan dites lah saat itu. Ternyata setelah dites, hasilnya itu dia dapat nilai yang memuaskan gitu. Dan gak lama dia dipanggil, diterimalah dia di pekerjaan tersebut. Sebut aja ya, ini nama samaran ya. Perusahaannya itu adalah Maju Mundur Kena. Nah di perusahaan Maju Mundur Kena itu, si Bawis langsung dapat tugas untuk mengaudit perusahaan yang letaknya itu di Sulawesi. Dia siap gak nih diterima kerja tapi harus dinas ke Sulawesi gitu, ke tempat terpencil. Akhirnya Bawis pun menyanggupi dan oke, kita coba gitu. Berangkatlah tuh mereka berenam ya, orang yang baru-baru itu dikirim semua ke Sulawesi untuk mengaudit sebuah perusahaan, bukan sebuah, beberapa perusahaan kelapa sawit. Nah, ketika mereka udah sampai di daerah tersebut, jadi mereka berlima, cowoknya itu 3 termasuk Bawis dan 2 yang lainnya itu cewek gitu. Jadi di hari pertama mereka kenalan dulu sama kepala cabangnya gitu. Kepala divisi. Nah, ketika si kepala divisi itu kenalan,
mereka ditaruh dulu di mes di kota gitu. Baru besokannya menuju ke daerah terpencil. Ya udah, di hari itu nggak ada masalah apa-apa, mereka semua istirahat. Dan ketika besoknya itu udah jam 6 pagi, si Bawi sama yang lain itu jalanlah tuh ke tempat terpencil tersebut, dimana nantinya ya ada sesuatu yang terjadi di tempat ini gitu. Nah, sepanjang perjalanan Bawis itu ditemenin sama adalah orang lokal di sana gitu. Nah, kalau ngomong itu pakai ji ji gitu loh. Jadi gitu Ji, di sini tuh biasanya gitu Ji gitu. Kalau di Jakarta kan mungkin gitu bro. Wah nggak gitu kok di sini bro gitu. Nah, mungkin di sana tuh ciri khasnya seperti itu, pikir si Bawis. Oh iya Ji, oke Ji gitu. Kalau di Bali kan beli ini berapa beli gitu. Nah ini di Sulawesi tuh kayak gitu. Ini Sulawesinya tuh Makassar ya, tapi ini daerah terpencilnya, jadi dari kota itu bisa 6 sampai 8 jam jalan mereka. Nah, Bawis itu melewati daerah yang kiri kanannya itu lebat hutan gitu. Pemandangan gunung, bukit yang sangat indah gitu, dan di sana tuh sinyalnya sulit, guys. Makanya mereka aja tuh kalau mau kontak-kontakan mesti pakai handphone jadul yang antenanya tuh panjang bener gitu. Hingga akhirnya mereka sampai di satu mes yang ada di sana. Mesnya itu besar gitu. Dan ketika sampai mereka bertemu dengan seorang nenek-nenek penjaga mes. Nah, si nenek-nenek itu bilang, "Ji, kalau di sini sebisa mungkin habis maghrib itu udah di kamar ya Ji," gitu. Loh emang kenapa Nek? Ya di sini soalnya masih angker. Saya aja kalau udah maghrib nggak kemana-mana gitu. Oh iya Nek, kata si Bawis kan. Masih angker ya. Ya juga kali ya, pikir si Bawis, karena kan kiri kanannya itu masih hutan lebat dan jarang rumah lah di daerah sana. Nah akhirnya di hari pertama itu mereka langsung istirahat lah gitu, karena capek, jadi di hari ini belum kerja gitu. Malam harinya setelah maghrib pada keluar tuh ngobrol-ngobrol kan. Kebetulan ada yang tadi di perjalanan tuh beli duren gitu. Nah ketika mereka ngobrol-ngobrol di ruang tengah, jadi saat itu lagi ada mahasiswa di mes, dan mahasiswanya itu gak keluar kamar sama sekali. Jadi di ruang tengah itu bener-bener si Bawi sama teman-teman auditor lainnya gitu. Hingga pas si Bawis itu makan duren ya, dia dapat telepon tuh dari pacarnya. Nah, karena di situ pacarnya itu cemburuan, jadi ada cewek-cewek di itu takutnya cemburu. Si Bawis pergilah ke kamar tuh. Bisa berabe nih runyam hubungannya kan. Dia ke kamar, diangkatlah tuh telepon. Nah, ketika dia itu teleponan gitu sambil menuju ke kamar, jadi di depan mes itu ada sebuah pohon yang gede banget. Nah di situ si Bawis ngeliat kayak ada sosok cewek lagi gelantungan, pakai baju putih, dia lagi ngayun-ngayunin kakinya tuh di atas ranting pohon gitu. Di situ dia kaget, langsung bilang dong, "Astagfirullah, tuh apaan ya?" kata dia. Nah langsung ditanya sama ceweknya, "Kenapa kamu?" gitu. Enggak apa-apa gitu. Nah si Bawis coba lihat ke belakang lagi, masih ada cewek itu. Jelas banget di pohon lagi gelantungan, kakinya begini-gini nih, ngayun-ngayun. Yaudah akhirnya Bawis di kamar masuk lanjutin teleponan. Dan gak kerasa waktu itu udah semakin larut ya.
Maka telepon selesai dan Bawis itu langsung ngelakuin sholat malam lah. Itu perasaan dia nggak tahu kenapa nggak enak pokoknya di malam itu setelah ngeliat si cewek ini gitu. Nah ketika dia lagi baca Al-Quran habis sholat gitu, dia itu nyium bau yang gak enak banget baunya gitu, kayak bau busuk. Dan pas dia lihat ke arah pintu, di situ udah ada sosok pocong yang kulitnya itu gosong, dagunya itu kayak lancip gitu. Pocong itu diem natap ke Bawis. Si Bawis yang ketakutan langsung nutup Al-Qur'annya dan dia langsung menyelimuti dirinya gitu. Karena emang mau keluar itu pocongnya ada di dekat pintunya gitu. Dan gak lama tuh ada suara ketukan pintu dari kamarnya Bawis. Si Bawis masih takut dong, dia masih selimutan aja tuh dengan menggigilnya dia gitu sambil baca-baca gitu ya. Dan ketukan itu kembali ada. Nah, si Bawis pelan-pelan tuh ngintip gitu kan. Ternyata sosok pocongnya tuh udah gak ada. Dan bau amis itu juga udah hilang gitu. Dia buka pintu pelan-pelan, ternyata itu adalah 2 orang temannya. Di situ temannya malah ngomel-ngomel, "Woi, lu ngapain sih? Lama bener pintu gua nggak dibuka," katanya. "Wah, udah lu, gawat," kata si Bawis gitu kan. "Gawat kenapa bre?" kata dia. "Udah nanti besok pagi gue ceritain," kata dia. Nah, ketika teman-temannya udah pada datang, Bawis aman dong. Nah, pas sholat subuh itulah si Bawis cerita tuh sama 2 temennya. Pas gua masuk sendiri, gue ngeliat di pohon depan itu ada cewek lagi ongkang-ongkang kaki. Dan pas gue lagi sholat, selesai sholat lagi doa, itu ada pocong nampakin diri di depan pintu gua, kata dia. Terus teman-temannya coba ngeyakinin Bawis gitu ya. "Udah Wis, mungkin lu lagi capek aja kali, lagi halu gitu." Iya kali ya, Bawis mikir juga gitu. Hari itu adalah hari pertama mereka bekerja nih untuk mengaudit ya. Jadi mereka dari mes itu harus jalan lagi ke dalam, naik mobil gitu ya, dijemput ya ke lokasi perkebunan kelapa sawit. Ke lapangan lah intinya nih para auditor ini. Berangkat mereka tuh sama penduduk lokal gitu. Nah, ketika mereka sampai ya, ketika mereka sampai di lokasi, Bawis langsung melakukan observasi lah. Jadi dia foto-foto, terus dia buat laporan ya. Sampai akhirnya pas sore itu setelah selesai mereka foto-foto lagi tuh di kebun gitu. Nah, pas fotonya jadi, temennya Bawis tuh ada yang bilang, "Loh, kok kita foto rame banget nih? Rame gimana?" Dan pas orang-orang itu ngeliat, ternyata di foto itu jadi bukan mereka doang yang ke foto gitu guys. Ada gambar-gambar yang menyeramkan itu ikut juga dalam foto. Seperti misalnya orang gak pakai kepala, terus juga orang banyak panah di badannya. Pokoknya orang-orang dengan yang gambar-gambar menyeramkan tuh ada di foto gitu. Mereka bingung, kok bisa ada beginian masuk foto gitu. Nah pas gue tanya si Bawis juga, "Lu yang bener lu, masa ada setan bisa masuk foto gitu?" "Terserah lu kalau gak percaya," kata dia. "Yang jelas saksinya itu masih ada," kata si Bawis. Auditor itu saksinya sama 1 orang lokal. Nah karena takut kenapa-kenapa, di delete lah tuh foto gitu. Padahal gue bilang
kenapa lu delete, padahal kalau lu mau viral jangan lu delete. Gue bilang kayak gitu. Ngapain amat gue viral, kata dia. Bahaya nanti buat gue juga, ngapain, kata dia. Nah, penduduk lokal itu ceritalah, dulu perkebunan ini tuh tempat apa. Jadi perkebunan ini tuh gak jauh dari Poso, tempat tragedi dulu. Ya banyak lah kejadian tragedi di situ, kerusuhan-kerusuhan yang terjadi. Nah, banyak tuh korbannya, gak jauh lokasinya dari sana. Tapi ya baik lagi, bisa bener bisa enggak ya, ada kaitannya atau enggak. Nah, setelah lihat foto penampakan itu, mereka semua balik tuh, karena kan udah mau maghrib. Dalam perjalanan pulang, ketika melewati bukit gitu, si Bawis ini lihat ke arah kanan. Kok di situ ada goa gitu loh. Goa yang orang itu bisa masuk gitu. Karena penasaran, si Bawis nanya dong ke orang lokal yang ada di mobil, "Ji, di situ ada goa, Ji," gitu. "Loh, Aji lihat ada goa di sana," kata orang lokalnya. "Iya, emang kenapa?" "Itu padahal goa itu nggak ada, Ji," kata dia. "Tapi memang beberapa orang yang bisa ngelihat hal-hal kayak gitu bilang memang ada goa di sana. Berarti Aji tuh bisa ngelihat ya," kata dia. Nah, si Bawis udah kepalang tanggung tuh kan. Saya nggak tahu sih Ji, tapi tadi saya intinya ngelihat goa lah gitu. Jadi dulu Ji, ada penduduk tuh yang hilang berapa hari, tahu-tahu ditemuin di goa itu. Memang goanya itu bagi beberapa warga lokal suka ada tuh melakukan kegiatan-kegiatan ritual di sana, kalau kata si orang itu ya. Nah, mendengar cerita itu, si Bawis tuh cuman diem doang gitu. "Duh, ini baru hari kedua lagi," kata dia. "Mana kita kan 6 bulan di sini. Udah ada aja nih tiap hari," kalau kata si Bawis. Jalan tuh mereka pulang ya. Nah, ketika di malam hari itu, seperti biasa nih, rombongan Bawis abis istirahat, isoma gitulah, sholat, makan, main lagi di ruang tengah gitu loh. Kan namanya auditor itu, lu tuh lembur tuh udah biasa lah gitu. Kalau ngaku tuh udah cupu kayaknya auditor itu, karena kalau lagi deadline atau target. Jadi mereka rame-rame bawa laptop tuh kerjaan di ruang tengah gitu, hasil tugasnya. Hingga salah satu teman Bawis ini cewek ya, heboh karena di ruang kaca itu ngelihat ada tangan doang gitu loh. Dan tangannya itu kayak abis kebakar, kukunya panjang dan kulitnya tuh kelepas gitu. Dan itu semuanya ngelihat setelah si cewek itu lihat gitu. Jadi panik, akhirnya mereka pada bubar, langsung masuk ke kamar masing-masing. Nah, di situ tuh temennya Bawis baru yakin ya kalau jangan-jangan nih ada sesuatu nih di sini gitu. Karena yang lain itu temennya Bawis nggak ada yang bisa lihat hantu gitu. Kok mereka sudah berapa kali tuh ngalamin kejadian aneh gitu. Kira-kira nih ada apa di mes itu? Nah, sebelum kita lanjut guys, kita mau baca-baca komen dulu nih. Ini yang YouTube ya. Yang YouTube-nya mana nih?
Nah ini dari Langit Musik dulu deh. Bang liburan kemarin kemana? Biasa touring aja touring. Muter-muter guys, gue guys kemarin guys sambil kerja juga. Ini jadi khusus buat lu nih. Gue live setelah baru banget balik dari Jawa. Steven hadir bang. Halo Steven. Ini penggemar setia nih Steven nih dari dulu. Terus Nur telat dikit. Ya nggak apa nih. Masih baru Nur. Belum lama-lama banget. Restu gelap banget bro. Emang gelap banget ya? Kelihatannya ya. Alvin, nggak apa-apa Komila. Hah? Maksudnya apa Alvin? Ambarwati, hutan Sulawesi emang wah gila sih. Orang Sulawesi nih Ambar kali ya. GA. Wah ini orang barat apa gimana nih? GA. Bang cerita pendaki dong, udah lama banget nggak bawain. Ya nanti minggu depan nih gue bawain buat Langit Musik ya. Oh minggu depan udah ini ya apa? Telepon ya. Nah buat kalian yang punya cerita horor bisa banget tuh. Nanti kita telepon bareng. Merwati, sapa dong. Halo Ambar. Engkus. Oh Engkus nih orang Jawa nih kayaknya. Pasti nyari jodoh lo keluar kota. Ya sekalian lah. Oke guys, kita balik lagi ke cerita nih. Musik. Besok harinya seperti biasa ya, Bawis itu pergi lagi untuk ngaudit perkebunan yang lain gitu. Jadi dia ditugaskan di daerah ini ada beberapa perkebunan yang harus mereka audit sama-sama gitu. Nah, nanti setelah selesai baru mereka balik lagi untuk ke daerah yang berbeda gitu. Intinya 6 bulan itu ada di Sulawesi. Nah seperti biasa ya, mereka pagi ngaudit dan malam harinya tuh udah ada di mes lagi. Karena memang kebiasaan ya, maksudnya Bawis itu melihat kebiasaan orang-orang yang ada di mes itu kalau maghrib tuh bener-bener udah di kamar aja gitu, nggak keluar sama sekali, bahkan ke ruang tamu pun nggak keluar. Padahal di mes itu ada mahasiswa tuh yang jumlahnya tuh belasan tuh hampir 20 gitu. Tapi masing-masing tuh masuk kamar gitu, nggak keluar gitu untuk ngobrol-ngobrol. Nah karena emang udah di kota, biasanya Bawis itu melakukan hal nongkrong-nongkrong. Jadi ketika dia sehabis sholat maghrib, biasanya dia nongkrong sambil ngerokok tuh di ruang tamu. Nah pas disinilah nih si Bawis nih ngalamin kejadian horor. Ketika dia lagi ngerokok itu, dia ngeliat tuh kayak ada layangan putih tuh terbang tuh di luar mes tuh. Tapi layangan itu lama-lama tuh kayak makin mendekat gitu loh. Dan pas si layangan itu putih bener-bener posisinya gak jauh dari si Bawis ya, yang lagi ada di ruang tamu itu, disitulah dia lihat kalau itu bukan layangan, melainkan kuntilanak.
Si Bawis langsung kaget, langsung buru-buru dia lari, itu dia matiin rokoknya, dia balik ke kamar. Nah gak lama si Bawis itu ngedenger ada jeritan cewek gitu. Jangan-jangan ini temennya. Dan ketika Bawis keluar nih sama temennya yang 2 orang nih, yang cowok, bener aja ternyata temen-temennya itu yang cewek lagi rame. Katanya temen yang cewek itu ngeliat di toilet. Jadi toilet itu kan atas itu plafonnya bolong gitu ya, ada kepala tapi lidahnya itu menjulur ke bawah gitu. Karena kaget dan takut, si temennya Bawis itu teriak. Nah, karena emang situasi menyeramkan, akhirnya si cowok ini minta untuk berdoa bareng lah sama si cewek-cewek ini di kamarnya cewek. Karena emang posisinya si cewek-cewek itu udah benar-benar ketakutan gitu. Untungnya setelah berdoa ya, di malam itu gak terjadi kejadian apa-apa lagi. Nah, besokannya ini hari Kamis malam Jumat. Kayak biasa tuh, Bawis yang udah selesai audit laporan harus merapikan laporannya. Kali ini si Bawis ngerapin laporannya itu di kamarnya. Dia gak mau lagi keluar tuh kayak kemarin-kemarin. Nah, pas dia lagi ngerapihin laporannya, di situ dia dengar ada suara langkah kaki kuda. Petak, 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 petak. Di situ 3 orang ya, dengar semua tuh. Dimana nggak ada kuda di situ. Yang ada juga paling sapi. Masa sapi suara langkah kakinya kayak kuda? Petak, 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 petak. Ditambah lagi si Bawis sama yang lainnya itu baru diceritain kalau salah satu karyawan yang kerja di sana itu pas tinggal di mes itu pernah ngeliat di dekat pohon itu ada sosok kuda tapi nggak ada kepalanya gitu. Dan emang yang terkenal banget itu hantunya di mes itu ya sosok kuda itu yang nggak ada kepalanya. Bawis sama teman-temannya itu saling lihat-lihatan gitu ya. Ini janjian kuda yang diceritain sama dia lagi. Nah, untungnya di malam itu ya, setelah suara kuda ya, mereka gak ngalamin kejadian horor lagi gitu. Tapi Bawis ini penasaran ya, entah kenapa dia penasaran lah sama sosok kuda ini gitu. Besokannya dia sempat nanya-nanya sama orang lain gitu mengenai sosok kuda ini gitu. Dan memang banyak sekali yang suka dengar ada suara langkah kaki kuda di malam hari. Dan juga melihat, beberapa itu mengatakan pernah melihat sosok
kuda tanpa kepala itu. Yang mereka nggak tahu sebetulnya kuda tanpa kepala itu siapa. Kenapa kadang dia menampakkan diri dengan wujud seperti itu? Hingga si Bawis ini sudah menyelesaikan lah dinas di daerah ini ya gitu. Jadi setelah hampir 1 minggu dia harus kembali lagi ke kota gitu untuk menyelesaikan tugas yang lainnya. Nah ketika mereka balik tuh, mereka berhentilah di sebuah warung gitu, belum jauh nih dari posisi mesnya. Nah di situ Bawis kembali melihat ada sekelebat bayangan hitam gitu, yang buat dia kaget tuh pas dia lagi berhenti di warung. Di situ dia berdoa aja ya, dia mikir, masa iya gue diikutin sih? Buat apa juga gitu? Balik mereka ke mes. Nah di mes ini di kota ya, jadi posisinya tuh udah bukan lagi di pelosok hutan nih, mereka udah di mes gitu. Di mes ini jadi mereka itu dapat tidur itu satu-satu ya, jadi bukan lagi bareng-bareng kayak kemarin gitu. Mereka ini udah satu-satu karena kamarnya itu nggak terlalu besar lah gitu. Nah di malam harinya pas si Bawis itu selesai teleponan sama pacarnya ya gitu. Jadi Bawis itu teleponan nyeritain lah kejadian-kejadian aneh yang dialamin pas di mes kemarin itu gitu. Dan pacarnya tuh ya udah tahu lah Bawis itu emang kerap lah mengalami hal-hal kayak gini gitu. Selesai telepon dimatiin, si Bawis tidur. Dan gak lama dia dengar ada suara jeritan cewek di jendela kamarnya. Kebangun dong si Bawis. Ini siapa yang nangis gitu. Dan pas dia lihat ke arah jendela, jadi jendelanya itu gue lupa ya apa korden nggak ditutup apa nggak ada kordennya gitu ya dari cerita Bawis ya. Tapi di situ dia lihat dengan jelas ada sosok noni Belanda tuh di depannya. Sosok yang ditampilkan ke Bawis itu nggak yang berdarah-darah atau seram, justru mukanya itu cantik gitu. Tapi pucet aja kelihatannya. Nah Bawis itu seperti rep-repan dan gak lama dia pun tidur lagi gitu. Entah tuh dia mikir nih mimpi apa enggak gitu. Nah ke hari keduanya mereka masih ada kegiatan di kota gitu ya. Di kota itu sekitar seminggu kalau gak salah. Ketika sudah balik ke mes nih, nah di situ kan sempat ngobrol sama teman-temannya ya si Bawis tuh. Selesai pada
pergilah di situ. Nah, di sini di malam ini lagi si Bawis kembali datangin sama sosok noni Belanda itu dengan wujud yang sama tuh guys. Mukanya cantik, pakai baju putih, dan gak ada luka-luka sama sekali di wajahnya. Nah karena ini nih, yang kali ini si Bawis takut, dia langsung kabur lah. Dia gedor-gedor tuh temen kamarnya tuh, tolongin gitu. Kenapa? Udah nanti gue ceritain. Dia tidur bareng di situ, sempit-sempitan. Besok pagi diceritain lah kalau udah berapa kali dia itu diliatin sama sosok noni Belanda gitu. Tapi yang lain bingung nih, noni Belanda gimana gitu. Kita nggak ngalamin apa-apa kok, wis gitu. Apa gue diikutin, apa gimana nih kalau kata si Bawis ya. Ya udahlah. Yang penting niat untuk bekerja itu masih tinggi karena kan mereka nih karyawan baru gitu. Di malam itu Bawis memberanikan diri ya, tidur sendirian di kamarnya. Nah dia sambil ngaji-ngaji gitulah, baca Al-Quran gitu. Niatnya untuk menenangkan hatinya. Nah pas dia lagi baca Quran itu, dari lemari ada suara tuh, kayak lemari itu kayak agak goyang gitu ya, deg 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 gitu. Pernah gak sih denger lo lemari goyang deg 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 deg? Pas dia nengok ke sana, si hantu noni Belandanya ada di atas lemari. Wujudnya masih sama, pakai baju putih, cantik, dan gak ada luka-luka di wajahnya. Tapi pucat aja. Kali ini sosok itu tersenyum sama Bawis. Nah, entah gimana ya ceritanya, si Bawis itu pokoknya nanya, kenapa gitu. Jadi seakan-akan si hantu ini pengen komunikasi sama dia gitu loh. Kok hantu tuh bisa komunikasi gimana? Tapi gak tahu, dia ngomong gitu aja si Bawis. Kenapa gitu? Sudah 3 hari dia dihantui sosok yang sama gitu. Tapi hantu itu gak jawab apa-apa. Dia perlahan keluar ke arah pintu. Ya walaupun mukanya gak gimana-gimana ya, tetap aja itu hantu menurut Bawis. Serem juga kalau sendirian gini. Dan seperti biasa, dia lalu ke kamar temennya dan menceritakan kalau tadi si noni Belanda itu datang tapi tersenyum ke arah Bawis. Seperti ada yang ingin disampaikan tapi gak tahu apa gitu. Wah ini gue merinding nih cerita nih. Nah, setelah si Bawis itu nanya kenapa, lucunya di hari keempat, di hari kelima, di hari keenam, noni Belanda itu gak muncul lagi. Walaupun si Bawis itu tidur sendirian gitu. Lalu setelah kejadian horor di awal-awal kerja ya, mereka pun akhirnya dipindahkan tuh tugas
masing-masing lah, ke tempat yang berbeda-beda tapi nggak terlalu di pelosok gitu. Disitulah Bawis mendapatkan sebuah pengalaman yang mungkin nggak akan bisa dia lupain itu, yaitu pengalaman horor ketika menjadi akuntan atau auditor di pelosok hutan di Sulawesi. Lalu setelah dia menyelesaikan tugasnya, nggak lama Bawis pun akhirnya mengundurkan diri ya jadi auditor, karena menurut dia dia lebih nyaman berprofesi sebagai akuntan, bukan auditor. Nah, kalau lu tanya alasannya, coba lu komen aja deh. Pasti akuntan atau auditor ya tahu alasannya kenapa tuh. Itu dia guys, kisah malam ini ya, tentang auditor yang di pelosok hutan Sulawesi. Nah, gue pengen baca-bacain lagi nih komen-komen dari kalian ya. Sebelum itu gue minum dulu guys, haus juga nih. Jadi ini sorry guys ya kalau suara gue rada serak-serak ya. Telepon kayak you sahur apa gimana? Kebanyakan nonton acara sahur lu. Ya teleponnya sih nanti seru aja sih. Kayak kalian bisa ngobrol tapi lebih banyak menceritakan pengalaman kalian ya. Asik sih, kita belum pernah buat yang kayak gitu. Makanya ini pertama kali nih di Langit Musik dan Elcuk Entertain. Ditunggu lanjutan kisahnya bang. Iya tadi udah habis Setia. Thank you ya udah dengerin ya. Nah sebelum selesai, jadi si Baus itu kan resign ya, jadi auditor. Nah ketika dia kerja di akuntan ya, pindah. Jadi saat itu dia itu pindah ke perusahaan yang ini by project ya, belum terlalu besar gitu. Jadi kayak gedungnya itu belum terlalu tinggi. Nah dia itu lagi duduk berdua lah begini nih, ada nih kayak meja gua sama satu cewek gitu. Nah Bawis yang di situ pun dikenal bisa ngeliat hantu, si cewek itu nanya, wis, kata orang-orang gue dijagain sama kodam gue gitu. Emang gue punya kodam ya, kata dia. Cewek itu nggak tahu apa-apa gitu, tapi banyak orang yang bilang dia dijagain sama kodamnya katanya. Kodam itu kayak jin yang ada di tubuh kita gitu, yang menurut sebagian itu sebagai pelindung, tapi menurut sebagian itu justru dia bisa berpotensi mengganggu juga gitu guys. Kok bau melati ya bro? Nyium gak lu bau melati? Hah? Wah nih pakai parfum melati kali. Bau melati guys. Gue nggak abis mandi melati. Nah si cewek itu nanya kan. Nah terus si Bawis bilang apa namanya, iya emang ada yang jagain lo, kata dia, nenek-nenek, dia bilang gitu. Tiba-tiba dong lagi ngobrol itu siang hari guys, si cewek itu suaranya berubah jadi nenek-nenek.
kamu jangan ganggu-ganggu cucuku katanya. Biarin aja dia. Si Bawis bilang, siapa yang mau gangguin? Mending lu keluar deh dari cucu lu, kasihan tuh cucu lu katanya, kata si Bawis. Biar dia deket sama agama aja gitu, jangan disalah gunain gitu. Jangan so tau kamu, digituin si Bawis tuh, dibentak gitu. Nah itu orang yang, jadi ini ada berapa meja gitu ya. Ini orang yang di meja lain tuh ngeliatin gitu loh. Wih kenapa nih orang gitu, surupan apa? Karena kan siang hari guys. Nah akhirnya si itu dibilang lagi, kamu tuh jangan so tau, kata si nenek itu. Gue pakai suara nenek nih ya. Kamu tuh jangan so tau, saya itu bisa lebih hafal ayat kursi dari kamu. Nah si nenek itu nggak tahu, tiba-tiba aku bilang gitu. Ya udah akhirnya si Bawis pancing tuh. Ya udah coba lu ngomong kayak gini dah. Nah di waktu itu kalau nggak salah si Bawis tuh bilangnya ini ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad tuh. Coba lu ikutin, bisa nggak? Kata dia. Nah pas diomong itu, si nenek itu cuman diem doang nih, si temennya Bawis nih nggak ngomong tuh lama. Gitu. Nah nggak lama temennya itu sadar lagi gitu. Nah terus si Bawis bilang, intinya sih lo berbanyak sholat aja lah sama doa, kata dia. Memang ada yang ngikutin lo, nenek katanya. Tadi habis komunikasi sama gua tuh, lihat aja yang lain tuh pada heran katanya. Ya itu kejadiannya di siang hari ya, itu serem juga sih kalau tiba-tiba teman kantor lu ada yang kayak gitu ya, berubah terus ngajak komunikasi lu. Waduh, nggak bayangin sih gue, serem juga gitu. Tapi ngomong-ngomong di kantor ya, mungkin bukan Bawis doang nih yang ngalamin atau yang punya cerita horor di kantor ya. Kalau kalian punya pengalaman, bisa banget tuh sharing di DM, nanti kita telepon di minggu depan ya. Jangan lupa ya, nanti di Elcuk Entertain. Ini mau baca komen? Minta tolong mas. Oh ya, jadi jangan lupa guys, nanti apa namanya, cerita-ceritanya kirim aja, nanti gue pilih-pilih ya gitu. Dan ini baru juga sekarang, jadi kalian nggak hanya bisa lihat live podcastnya itu di Langit Musik, tapi bisa di channel YouTube Elcuk Entertainment, oke? Nah gue cerita sedikit lah. Ini kemarin kan lagi masih viral ya, yang pengantin setan ya. Jadi kemarin itu kita sudah ke Ustadz Faizar ya, dimana Ustadz Faizar itu kan salah satu yang bisa ruqyah gitu ya. Tapi ruqyahnya itu sesuai keilmuan lah. Nah kemarin kita ngebahas tentang pengantin setan yang akan tayang di minggu depan gitu, berdasarkan pandangan dari Ustadz Faizar. Itu seru banget sih guys, kemarin tuh pecah sih. Makanya besok tuh ya kalian ikutin aja lah nanti kisahnya tuh seperti apa. Dan kemarin gue juga ke Malang. Di Malang tuh dingin banget ya, sumpah. Ya lu nggak usah pakai AC tuh, kalau malam tuh dingin banget loh kotanya.
makanya enak juga kayaknya tinggal di Malang. Dan gue kemarin tuh makan rawon tapi sama pecel Madiun tuh digabung jadi satu guys. Itu kalau lo lihat visualnya udah ampun banget dah, kagak karuan tuh. Udah rawon kuahnya hitam dicampur sama pecel tuh, pecel kayak bumbu gado-gado gitu loh. Campur tuh udah warnanya nggak karuan. Pas dimakan, anjir enak banget sumpah. Namanya pecel rawon. Bukan nama mereknya ya, ini nama jenis makanannya ya. Itu lo harus cobain sih, mantep banget. Buat yang gak suka panas tuh bisa lo tinggal di Malang tuh. Makanannya juga masih murah-murah. Gue kemarin makan ayam bakar itu cuma 10.000 guys. Udah sama tahu sama tempe. Gokil ya. Dingin lagi. Nggak usah pakai AC udah dingin. Nah, siapa tahu mau pindah ke Malang kan. Jadi Jakarta agak sepian dikit. Ya dan apa namanya, kemarin juga kita baru ngangkat kisah ini ya, supir bis. Kalian tahu nggak yang supir bis itu yang dia itu glinding sendiri jatuh ke jurang yang akhirnya ada menewaskan beberapa korban. Itu supirnya berhasil kita datangkan guys, walaupun status supirnya itu masih tersangka gitu. Kita datangkan dan di situ dijelaskan lah sebetulnya kronologinya tuh seperti apa sih bisnya itu glinding. Jadi ternyata parkirnya itu dari malam hari guys. Nah pas pagi harinya tuh penumpang sudah mulai masuk tapi belum penuh, ya supirnya masih di luar bus gitu. Tiba-tiba aja bis melaju sendiri lalu terjungkal ke jurang. Itu supirnya katanya langsung kosong pikirannya, dia bingung mesti ngapain. Dan pas proses evakuasi pun dia masih bingung ini beneran apa enggak gitu. Hingga gak lama ya, beberapa waktu kemudian sang supir pun ditetapkan sebagai tersangka sama Kenek gitu. Nah akhirnya dibantu sama tim Hotman Paris tuh mengenai kasus ini, bahwa sang supir pun juga bingung gitu, bisnya kenapa bisa turun karena rem tangan sama apa namanya tuh papan penyangga tuh udah dipasang sedemikian rupa. Begitu juga bisnya masih baru. Nah kalau mau nonton lengkapnya bisa langsung lu tonton di RJL, itu eksklusif. Pak supirnya tuh buka-bukaan. Nah gue rasa cukup demikian episode podcast Cuk Entertainment pada kali ini. Minggu depan kita udah mulai telepon ya guys. Jangan sampai kalian gak ikut. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.